Sejauh mana kemudian timnas kita harus bisa menjalani laga kali ini meskipun kemudian sudah disampaikan Garuda siap untuk melawan Taiwan dalam FIFA Matchday malam ini. Seberapa penting sesungguhnya liga ini dalam menghadapi atau menjelang kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang, dan bagaimana pula peluang timnas kita bertanding sepanjang malam hari ini. Kami diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Firzi Idris. Bung Firzi, apa kabar? Ya, apa kabar? Baik. Optimisme cukup kuat Tentu lah ya? seru banget kita menantikan lagi timnas ya setelah sekian lama tidak bermain. Jadi sangat menantikan lagi nanti. Tapi dengan riwayat kita punya catatan yang kalau dalam terakhir kali yang saya amati mungkin Anda punya data yang berbeda. Dalam catatan 15 kali pertandingan kita 11 kali menang melawan Taiwan, pernah 1 kali walk out juga, 4 kali bahkan Taiwan yang unggul dari 15 kali ini. Kita perlu optimis, kita perlu bangga dengan capaian ini dan yakin dengan pertandingan malam ini, atau ada yang harus hati-hati nih di sini? Ya, kita kan mempersiapkan laga ini dengan konteks untuk menghadapi round 4 qualifiers ya. Makanya tadi dipilih Kuwait dan juga Lebanon. Tentu ketika Kuwait membatalkan itu Hamin 2 minggu itu adalah suatu hal yang sebenarnya jarang terjadi ya di sepak bola internasional. Tapi ini terjadi dan PSSI kemudian harus secepatnya mencari pengganti. Sebelum ini sempat digadang-gadang mungkin PSSI juga mencoba untuk mendatangkan timnas Palestina, karena Palestina hanya punya satu schedule di ronde kualifikasi di ronde FIFA Matchday ini, yaitu melawan Malaysia. Mereka dekat sini, tapi entah satu dan lain hal akhirnya Chinese Taipei Taiwan yang terpilih. Dan ini Coach Patrick juga sudah mengutarakan tadi ya bagaimana ya ini tidak ideal apabila mengingat lawan kita nanti. Ini kan seharusnya persiapan ya menghadapi lawan kita nanti, tapi at least ini jadi laga yang bagus untuk menguji seberapa besar kita bisa bermain di aspek menyerang, karena ketika setelah laga melawan Jepang pertandingan terakhir itu Coach Patrick mengutarakan aspek menyerang yang ingin dia perbaiki sebenarnya, dan aspek menyerang ini sulit kita bermain di round 3 kemarin untuk bermain menyerang karena lawan yang kita hadapi waktu itu Australia rank 26, Bahrain rank 84, China rank 94, Jepang rank 15 dunia, dan timnas di bawah Coach Patrick nggak pernah mencetak lebih dari 1 gol per laga. Jadi disinilah harapannya untuk kita bisa mengolah apa yang telah diramu oleh Coach Patrick dalam situasi yang tidak dalam tensi qualifiers, karena 4 pertandingan pertama Coach Patrick adalah di qualifiers yang bebannya setiap pertandingan adalah sangat-sangat berat. Oke, selain Bung Firzi bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan, juga bergabung bersama kami mantan penyerang timnas Indonesia Bang Nurdiansyah. Bung Bambang dengan Tifal di sini, apa kabar Bung? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Begini, kalau Anda melihat Indonesia versus Taiwan dan disebut ini akan jadi laga pemanasan menuju kita ke kualifikasi Piala Dunia, menuju ke putaran keempat, seoptimis apa Anda menghadapi laga malam ini untuk timnas kita? Kalau saya melihatnya bukan optimis, nggak optimis, bahwa Taiwan itu kan sebenarnya tidak terlalu kuat menurut saya, tetapi ini bagus sekali FIFA Matchday ini untuk pelatih kita Patrick untuk meramu susunan atau strategi apa yang akan diterapkan nanti di round 4. Disayangkan kenapa Kuwait gagal gitu kan. Seharusnya menurut saya tim Timur Tengah lebih bagus untuk kita hadapi untuk dalam uji coba ini, karena sekali lagi dalam uji coba ini pelatih biasanya akan meramu, akan menyusun atau menyiapkan strategi apa, formasi siapa-siapa yang akan diturunkan, dan filosofi apa yang akan dia terapkan nanti di round 4 nanti. Dan saya pikir ini kesempatan, Taiwan nggak ada masalah, ini ajang uji coba yang menurut saya bagus. Lawan walaupun sebetulnya yang lebih ideal itu lawan tim-tim Timur Tengah, tetapi sekali lagi ini persiapan dan uji coba untuk menjelang round 4. Bagaimana Patrick Kluivert untuk meramu timnya, model gamenya seperti apa, strateginya seperti apa, itu yang paling penting Bung. Jadi bukan soal kalah menang, ini kan pertandingan hanya friendly match lah begitu, tetapi buat kita, buat timnas ini bagus sekali untuk mencoba. Bahkan ada pemain baru 2 yang akan kita coba mungkin, atau Patrick Kluivert coba
apakah mereka bisa menjalankan apa yang dia mau nantinya di round 4 nanti. Nah, itu dia yang juga menarik buat kita cermati. Ada pemain baru naturalisasi untuk memperkuat timnas kita, sejauh mana peran mereka, melihat track record mereka setidaknya sampai dengan sekarang, dan harus seberapa besar keyakinan kita mereka akan memberikan sumbangsi yang cukup besar untuk kemenangan kita sekarang, meskipun sekali lagi secara riwayat kita memang bisa beberapa kali telak menaklukkan Taiwan ini. Sejauh mana kita bisa optimis soal itu, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Breaking News. Diskusi bersama pengamat sepak bola Firzi Idris di studio Kompas TV, sementara lewat sambungan dalam jaringan masih bergabung mantan penyerang timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah. Tadi Bung Bambang sempat menyinggung kalau ada pemain baru naturalisasi kita yang diharapkan bisa memberikan kontribusi. Tapi seyakin apa Anda, Bung Bambang, melihat track record mereka sejauh ini, dua itu Milano maupun juga Zylstra, untuk bisa memberikan peran yang signifikan untuk pertandingan kita Indonesia lawan Taiwan? Kalau melihat reputasi mereka, track record mereka di klubnya lumayan bagus gitu kan. Tapi sampai sejauh mana kontribusi dia itu yang harus kita maksimalkan gitu di tim ini. Melawan Taiwan, saya pikir menang bukan hanya sekedar menang. Kalau menang mungkin kita menang gitu, tetapi bagaimana tim ini disiapkan dengan baik untuk nanti di ronde keempat gitu kan. Jadi ajang ini bagus sekali lawan uji coba internasional atau FIFA Matchday ini untuk menyiapkan tim ini menjelang nanti ke round 4. Sekali lagi saya bilang kalau bicara menang, mungkin kemungkinan besar kita menang. Tetapi di balik itu semua, bagaimana pelatih Patrick ini meramu tim ini, menyiapkan tim ini untuk nanti arahnya adalah ronde keempat nanti. Jadi saya pikir ini kesempatan bagus. Apalagi ada pemain baru, mungkin dicoba nanti chemistry mereka juga harus cepat terjadi atau cepat satu sama lain cepat mengerti, karena tidak ada waktu lagi menurut saya. Mudah-mudahan nanti uji coba berikutnya semakin sering mereka bermain bersama, semakin juga chemistry mereka terjaga dengan baik atau terjalin dengan baik. Sekali lagi pelatih dalam hal ini menyiapkan tim uji coba seperti ini, tentunya mereka atau pelatih menyiapkan tim yang atau gaya main atau filosofi apa yang akan diterapkan nanti menghadapi tim-tim di ronde keempat itu. Tetapi saya bilang sayang ini lawannya Taiwan. Kenapa gagal itu Kuwait, dan mudah-mudahan ke depan mungkin kalau ada lagi beberapa kali FIFA Matchday, tim-tim Timur Tengah lebih baik untuk kita hadapi, karena memang kita nanti di round 4 kan yang kita hadapi tim-tim Timur Tengah semua. Itu kita coba akan ulik lagi nanti masalah tim yang untuk dari tim Timur Tengah itu. Teman, yang juga menariknya begini Bung Firzi, kalau melihat komposisi dari tim Taiwan ini kan kebanyakan dari pemain lokal. Sementara kalau kita lihat komposisi dari timnas kita ini banyak yang sudah terbiasa dengan liga-liga di level Eropa dan levelnya di luar kawasan Asia gitu. Cuman dengan gaya bermainnya Taiwan sejauh pengamatan Anda, kemudian performance dari timnas kita ini, ditambah sudah ada penguatan dari dua naturalisasi baru, ini bakal memberikan sumbangsi yang signifikan atau justru ada hal lain yang Anda cermati di sini? Ya, pertama soal kita bermain lagi di GBT ya, timnas bermain lagi di GBT ini untuk pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir ya, 2023 September, persis hari ini, 2 tahun lalu timnas menang 2-0 lawan Turkmenistan di GBT, stadion luar biasa, stadion fantastis ya, saya berapa kali nonton laga di sana, Piala Dunia U17, ketika itu atmosfernya keren, jadi ini pasti teman-teman para pemain timnas juga akan merasakan betapa luar biasanya atmosfer stadion di Surabaya ini. Tapi kalau kita bicarakan lagi soal teknis di dalam lapangan ya, pemain yang kita punya sekarang, Mauro dan Miliano, itu mereka punya dua karakter berbeda ya. Miliano kita tahu adalah seorang winger kanan yang suka memotong ke dalam karena dia left footed. Dia sejauh ini main 7 pertandingan bagi FC Utrecht, tapi memang minutes played-nya hanya 277 menit ya. Dalam artian dia lebih banyak datang dari bangku cadangan. Tapi dia main di Liga Eropa, di kualifikasi Liga Eropa main, dan di Liga Eropa nanti fase Liga dia terdaftar sebagai daftar A, list A pemain. Jadi dia akan menjadi salah satu tumpuan timnya di Liga Eropa nanti. Sementara Mauro kita tahu pemain yang luar biasa, tapi di level junior, di level
U19 U21 ya. Dia memang punya catatan 45 gol dan 16 assist dari 67 penampilan, tapi itu di level usia muda. Bagaimana dia menerjemahkan itu ke dalam senior, sepak bola senior, itu yang akan jadi pertanyaan. Karakter Mauro ini beda dengan Emiliano, karena dalam suatu wawancara Mauro pernah bilang bahwa dia memodeli cara bermain dia dari seorang Robert Lewandowski atau Luuk de Jong yang penyerangnya PSV. Dalam artian bahwa di sini dia bermain lebih sebagai target man. Sementara kita timnas itu memang jarang bermain dengan target man ya, yang benar-benar number 9. Mungkin Ramadan Sananta ketika dia masuk, tapi kebanyakan dari bench. Sementara kalau bermain di depan, Ole lebih bermain sebagai false 9. Begitu juga Ragnar kalau bermain di sana. Rafa apalagi karena dia seorang winger. Jadi menurut saya ini adalah suatu kesempatan bagus juga bagi Coach Patrick untuk melihat opsi seperti apa yang ada di bench, karena kita tahu balik lagi ke tadi mencetak gol merupakan suatu tantangan juga bagi timnas senior ya, lagi-lagi karena memang lawannya yang kita hadapi sejauh ini di round 4 rankingnya jauh lebih tinggi daripada yang kita punya. Oke, itu juga menarik masalah opsi. Mana yang terbaik untuk timnas kita melawan Taiwan malam ini. Tapi di sisi lain juga perlu kita sampaikan juga ke hadapan Anda pemirsa Kompas TV, meski baru disumpah dan disahkan sebagai warga negara Indonesia, dua pemain diaspora Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan sudah bisa memperkuat timnas Garuda di duel FIFA Matchday. Nah, keduanya sudah ikut dalam latihan resmi skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Kamis malam. Kehadiran dua pemain dari Liga Belanda ini akan semakin memperkuat lini serang armada Patrick Kluivert. Mauro Zylstra yang berposisi striker bisa menggantikan posisi Ole Romeni yang cedera. Sementara Miliano Jonathan bisa menjadi pilihan pelatih Kluivert di lini penyerang sayap. Manajer Timnas Indonesia Sumarji bilang, secara regulasi Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan sudah bisa memperkuat timnas kita melawan Taiwan. Namun, keputusan dimainkan tidaknya kedua pemain terbaru itu bergantung pelatih Patrick Kluivert. Pemain yang baru bergabung, Miliano dan Mauro, semuanya mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lain. Jadi kalau ditanya main tidak atau tidak main, ya nanti kita lihat pada saat official training ini. Ya, nanti kita akan lihat, karena berkaitan dengan siapa-siapa yang akan di line up-kan tentu belum sekarang. Besok baru akan ditentukan setelah latihan terakhir. Tapi berarti bisa diturunkan Pak secara regulasi? Sudah bisa. Semua pemain yang ada di sini semuanya bisa diturunkan. Termasuk si Andrian Wibowo? Belum hadir ya? Semua bergantung pelatih, tapi kalau menurut Anda Mauro dan Miliano ini kemungkinan bakal langsung dipakai kalau membaca gayanya Patrick Kluivert? Ya, kalau membaca apa yang Patrick inginkan ketika saya bertemu dengan dia di KL ya, habis drawing round 4, dia memang bilang timnas itu staf kepelatihan menyiapkan plan B dengan cederanya Ole Romeni. Tapi plan B seperti itu apa, dia nggak ngejelasin secara spesifik. Tunggu aja. Hal sama dia utarakan juga di press conference sebelum laga ini ya. Apakah kita akan mencoba sesuatu yang baru, itu nanti akan kita lihat bersama di laga ini. Harapannya memang kalau kita lihat sejauh ini memang kita pola pakem formasi kan 3-5-2, 3-4-3 atau formasi sekitarnya. Tapi kalau menghadapi lawan lebih lemah, sesuatu hal yang belum pernah Patrick rasakan bersama timnas, mungkin dia bisa mencoba skema 4-3-3 ya, bermain dalam skema 4 back. Karena kita tahu Rizky Ridho di klub di Persija dia main 4 back. Jaitzes di Sassuolo juga main 4 back walaupun terkadang main 3 back. Si Justin Hubner bersama Fortuna Sittard beberapa kali memang timnya main 4 back, beberapa kali main 3 back. Jadi emang bisa switching formasi di sini. Tapi kalau dia bisa mencoba sesuatu bermain lebih ofensif, karena kita tahu Patrick adalah mantan penyerang yang luar biasa, top skor Euro 2000 dan pernah jadi top skor sepanjang masa timnas Belanda. Melihat timnas Indonesia tentu hanya mencetak 1 gol per laga, tentu menurut saya akan jadi tantangan juga ya bagi dia bagaimana cara membuat tim ini lebih menyerang dan bisa punya output lebih bagus dari yang ditunjukin dari laga-laga sejauh ini. Oke, kalau dari pengamatan Anda sejauh ini Bung Bambang, dari timnas kita di bawah asuhan Patrick Kluivert ini, bagian mana atau lini mana yang terbilang cukup kuat dan bagian mana yang rasanya ini harus dimantepin lagi nih? Tadi udah disinggung, lini depan memang kita kesulitan untuk mencetak gol. Coba dilihat datanya,
bahwa kita minim sekali bikin gol walaupun menang tipis 1-0. Tetapi sekali lagi sepak bola adalah permainan kolektif. Ya kalau depan dibenahi, belakang bukan berarti ditinggalkan gitu. Jadi saya pikir tugas Patrick Kluivert yang membangun sebuah tim yang solid gitu. Kembali ke dua pemain tadi, saya pikir harus dicoba ini hari. Entah itu nanti babak kedua atau dari pertama, starting dari pertama. Yang pasti kalau buat apa mereka didatangkan kalau tidak dicoba gitu. Jadi buat saya sekali lagi saya pelatih juga bahwa uji coba seperti ini kesempatan baik ya, nanti kedua lagi lawan tim Timur Tengah, kesempatan lagi untuk meramu timnya untuk menghadapi nanti di putaran pertandingan keempat atau babak keempat. Jadi menurut saya harus dimanfaatkan dengan baik, membentuk sebuah tim yang nantinya akan bertanding atau menghadapi di round keempat nanti. Pelatih harus menyiapkan. Saya pikir saya tidak mau menggurui, tetapi umumnya pelatih kan orientasinya bagaimana nanti tim kita bermain di ronde keempat nanti atau round 4 nanti. Itu yang paling penting. Siapapun yang diturunkan, saya pikir itu adalah tujuan daripada tim pelatih, bagaimana tim ini disiapkan untuk nanti di round keempat. Menurut saya mau sistem apapun, ya formasi apapun, tapi ya pikir yang selama ini kan kita mainnya 3-4-3, menyerang, bertahan bisa 6 di belakang gitu kan. Itu saya pikir harus patron itu harus dimatangkan lagi, karena kalau dirubah 4-3-3 lagi kan anak-anak itu sudah terbiasa kan dengan zaman pelatih yang lama juga begitu. Sekali lagi ini kesempatan, nanti juga pertandingan yang kedua itu juga kesempatan menyiapkan tim ini ke depan di pertandingan round 4 nanti. Saya pikir itu karena pertandingan ini sangat penting menurut saya, bagaimana tim pelatih untuk mengeterapkan atau menyiapkan tim ini untuk menghadapi keempat nanti. Namanya juga bola bentuknya bundar, apapun kemungkinannya bisa saja terjadi kan. Cuman di sisi lain tadi juga Bung Bambang sudah sempat singgung, ini kalau kemudian disebutkan bagian dari persiapan untuk menuju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, rivalnya kan agak beda ya, sementara kita bergabung dengan grup yang isinya adalah pemain dari klub-klub negara Timur Tengah. So pelajaran apa yang harusnya bisa kita ambil di upaya kita melawan Taiwan pada malam hari ini? Jawabnya nanti, kita akan jeda sebentar, kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Satu pertanyaan yang sama singkat untuk masing-masing narasumber saya. Bung Banur, kalau Anda melihat malam ini lawan Taiwan, sementara kita di kualifikasi lanjutan babak keempat atau putaran keempat itu lawannya kebanyakan dari Timur Tengah, muncul pertanyaan, ini sepadan nggak nih lawan kita untuk menghadapi putaran keempat nanti? Gimana Anda menjawab itu? Iya. Kita bahas semua. Saya hampir pengamat juga menyayangkan kenapa tiba-tiba Kuwait membatalkan gitu. Karena lawan Kuwait itu menurut saya bagus sekali. Nanti yang kedua mungkin lawan Lebanon. Itu kan Timur Tengah juga. Di tanggal 8. Gini, anak-anak kalau melawan tim-tim Timur Tengah jauh lebih berkembang daripada melawan ras kuning. Ras kuning itu Jepang, Korea, bahkan Cina kemarin pun kita kesulitan gitu kan, walaupun akhirnya kita menang 1-0 di GBK. Tetapi ketika berhadapan dengan tim Timur Tengah, kita bisa berkembang lebih baik dan anak-anak main lebih nyaman gitu, karena tipikal ke Korea, tipikal Jepang, bahkan Cina itu kan main bolanya speed and power dan high press gitu kan. Tapi pemain-pemain Timur Tengah atau tim-tim Timur Tengah ini mengandalkan skill, mengandalkan permainan possession progresif ke depan gitu kan. Mereka tuh jarang main direct gitu. Anak-anak lebih berkembang. Harapan saya kemarin itu sebelum Kuwait membatalkan, ini bagus sekali gitu, kesempatan tim pelatih untuk menyiapkan tim ini gitu, karena yang dihadapi nanti di round keempat adalah tim-tim Timur Tengah semua. Menurut saya kesempatan nanti pertandingan yang kedua mungkin lebih baik lagi, karena memang yang dihadapi tim-tim karakternya
Timur Tengah seperti itu. Gitu. Nah, oke. Kalau Bung Firzi nangkepnya juga yang sama, singkat saja. Ya, betul sekali karena di satu sisi lawan kita juga lagi menjajal kekuatan tim-tim Asia Tenggara. Karena Irak sekarang lagi ada di Thailand, mereka main Kings Cup. Pertandingan pertama mereka menang lawan Hong Kong 2-1 walaupun tertinggal, dan nanti di pertandingan kedua nanti mereka akan menghadapi tuan rumah Thailand. Jadi mereka juga mempelajari cara bermain tim karakter Asia Tenggara. Walaupun kalau kita ngomongin timnas Indonesia karakternya udah sangat berwarna ya, bukan lagi notabene tim Asia Tenggara. Tapi Irak di bawah Graham Arnold, kemarin juga ada Graham Arnold di drawing round 4, dia dekat dengan Coach Patrick, mereka kenal satu sama lain. Ya. Dan ini nanti akan membuat dinamika lebih menarik lagi menurut saya. Yang jelas pertandingan bakal berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Taiwan. Bung Firzi, terima kasih. Bung Banu, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami malam hari ini di Breaking News. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa Kompas TV telah menyaksikan Breaking News. Tetap bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam.